Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, nikmat itu merupakan nikmat yang sangat berharga yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri setiap saat ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita dapat masuk surga tanpa hisab ya. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan anak cucu keturunan beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulu Nuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran PJOK ya. PJOK kepanjangan dari Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di setiap sekolah di seluruh Indonesia ya. Setiap sekolah pasti ada pendidikan jasmani olahraga kesehatannya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk tujuannya untuk kesehatan bagi siswa-siswa tersebut ya. Kalau tidak ada olahraga pada sekolah, tidak ada mata pelajaran olahraga pada sekolah, maka siswa kemungkinan akan tidak sehat fisiknya. Bayangkan antum di kelas terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak pernah kena sinar matahari, tidak pernah berolahraga, maka racun-racun yang ada di tubuh antum itu akan menyebabkan penyakit ya. Tidak pernah berolahraga, maka penyakit-penyakit kronis bisa datang seperti diabetes, kolesterol ya, penyakit asam urat, penyakit jantung ya, itu dapat nanti diderita oleh siswa apabila siswa tersebut tidak berolahraga. Seperti antum ketahui sendiri, orang yang berolahraga pasti lebih sehat dan umurnya lebih panjang daripada yang tidak berolahraga sama sekali. Olahraga berbagai macam bisa kita terapkan pada sekolah maupun di lingkungan rumah kita ya. Ada bola voli, ada bulu tangkis ya, ada tenis meja, banyak sekali ya. Makanya dari itu antum harus ada satu olahraga yang antum hobi, misalkan sepeda ya untuk saat ini ya, atau goes istilahnya ya. Saat ini lagi booming kan. Oh, nggak apa-apa antum harus ikut itu. Kalau ada modal antum untuk membeli sepeda ya, ikuti. Tapi yang penting jangan lupa waktu untuk beribadah, ibadah-ibadah wajib seperti sholat, membantu orang tua, itu harus dilaksanakan. Karena olahraga itu membuat tubuh kita sehat, kuat, dan Rasul sendiri lebih suka dengan muslim yang kuat dan taat daripada hanya taat saja, beriman tapi tidak kuat fisiknya ya. Anak-anak Ustadz, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran permainan bola besar ya, yaitu tentang bola voli. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang permainan bola besar cabang sepak bola. Permainan bola voli ya, Ustaz bacakan di sini ya. Permainan bola voli mengenai taktik dan strategi ya. Pengertian strategi dan taktik. Nah, karena setiap olahraga itu pasti untuk memperoleh kemenangan harus ada strategi dan taktik. Strategi dan taktik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai kemenangan dalam pertandingan.
Perbedaan strategi dan taktik adalah strategi merupakan siasat atau akal yang digunakan atau disusun sebelum pertandingan dan merupakan suatu rencana persiapan yang digunakan untuk menghadapi suatu pertandingan. Sedangkan taktik adalah pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan dalam suatu pertandingan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kemampuan lawan yang sedang dihadapi, ya. Jadi strategi itu merupakan siasat atau akal yang digunakan atau disusun sebelum pertandingan. Dan setelah pertandingan itu dilaksanakan atau pada saat dilaksanakan pertandingan itu, strategi itu digunakan. Nah, itu adalah taktik. Ketika strategi itu sudah digunakan dalam pertandingan, maka itu adalah disebut dengan taktik, ya. Nah, itu dia. Kalau belum dipergunakan strategi itu, maka itu bukan taktik namanya. Ya, sudah paham anak-anak Ustadz? Nah, itu dia. Strategi adalah siasat atau akal yang digunakan disusun sebelum pertandingan. Namun ketika strategi itu sudah diterapkan di dalam pertandingan, itu disebut dengan taktik, ya. Kemudian strategi dan taktik yang tepat dapat berfungsi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut, ya. Ini kita bahas strategi dan taktik pada cabang olahraga bola voli, ya. Strategi dan taktik yang tepat dapat berfungsi dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperkecil kesenjangan antara tim sendiri dengan tim lawan yang prestasinya lebih baik. Jadi kalau tim bola voli kita misalkan prestasinya lebih rendah daripada lawan, nah, kita harus membuat strategi ataupun taktik. Misalkan lawan-lawannya tinggi-tinggi, ya, tinggi-tinggi lawannya, dan sudah pernah juara, sedangkan kita belum, maka kita harus menggunakan strategi atau taktik. Misalkan fisik kita sebelum pertandingan kita tingkatkan melebihi mereka, ya, fisik kita tingkatkan. Nah, jadi saat bertanding mereka sudah kelemahan, sudah lelah, pada saat 2 set atau 3 set kita masih fit saja. Kita masih bisa mengejar bola ke sana kemari, bisa membendung semesan mereka, bisa mensemes sampai waktu yang lama karena fisik kita kuat. Nah, itu merupakan salah satu taktik ataupun strategi. Yang kedua, bisa juga kita mencari mana pemain yang lemah pada tim mereka. Misalkan ada pemain yang di situ baru masuk atau baru masih muda, nah itu kita pilih, kita serang, kita arahkan bola terus kepada dia. Agar apa? Karena pengalamannya kan kurang kan. Biasanya dalam satu tim itu tidak semuanya pemain-pemain senior, pasti ada yang junior. Nah, itu kita serang terus dia agar mentalnya down, ya, mentalnya turun. Nah, itu merupakan taktik atau strategi. Kita serang terus bola, kita arahkan kepada dia. Nah, itu yang pertama. Kemudian strategi dan taktik yang tepat dapat berfungsi sebagai memperlebar kesenjangan antara tim sendiri yang memiliki prestasi lebih baik dari tim lawan. Nah, kalau tim kita lebih baik lagi atau tim kita sudah misalkan mendapat juara, sedangkan lawan baru pemain muda tim-timnya, ya. Misalkan mereka pemain yang belum berpengalaman, sedangkan kita sudah, misalkan seperti itu, ya. Kita sudah pernah juara. Nah, apabila tim kita seperti itu, maka kita jangan sepele melihat lawan, tidak boleh sepele atau dipandang sebelah mata, karena itu nanti bisa menyebabkan kekalahan, ya. Nah, kalau sudah begitu, kita tekan langsung lawannya. Misalkan lawannya junior atau baru-baru tamat sekolah gitu kan, pemain bola volinya, sedangkan kita adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman atau pernah juara. Ya sudah, langsung kita serang saja terus. Nggak boleh lagi sepele ataupun dikasih poin. Kita serang dari berbagai penjuru, dari posisi belakang, posisi depan, ya. Kita kasih smash atau servis ke arah pemain yang paling lemah. Nah, itu dia. Intinya itu taktiknya atau strategi. Jangan diubah mengasih poin sama lawan. Nanti itu menyebabkan kekalahan. Olahraga apapun kalau kita sepele melihat lawan bisa terkejar. Seperti antum melihat sendiri, kadang-kadang pemain Indonesia misalkan, ya, cabang bulu tangkis,
Pernah suatu saat Ustadz lihat mereka sepele karena mereka peringkat 1 dunia ataupun 2 dunia melawan pemain yang jauh lebih rendah dari mereka. Misalkan lawannya pemain yang peringkat 10, 20 atau 30, mereka sepele. Akhirnya apa? Kalah, ya. Lawan sudah serius, kita masih sepele bermain. Kita anggap diri kita udah menang, terakhir kalah. Nah, terjadi penyesalan terakhirnya, ya. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan kemenangan dalam bertanding apabila prestasi tim lawan yang dihadapi seimbang dengan tim kita. Nah, apabila seimbang, nah ini lagi strategi juga harus disusun dan taktik disusun dengan rapi dan baik, ya. Tidak boleh sepele karena seimbang lawannya dengan kita. Misalkan kita sudah juara 2 kali, lawan pun sudah pernah juara 2 kali, ya. Pemain kita tinggi-tinggi postur pemain volinya, lawan juga memiliki postur yang tinggi-tinggi juga. Nah, harus kita cari celah dari mereka. Apa celahnya ini? Ya, misalkan pada saat menyerang, kita lihat blok mana yang paling pendek, pemain-pemain yang pendek. Nah, itu kita pilih dari atas itu. Kita umpan di atas bloker yang pendek. Nah, jangan yang tinggi, dan diarahkan bola pada saat mengumpan bola voli ke arah lawan yang tinggi, dikurung bolanya nanti, ya, diblok oleh lawan. Maka semesan kita bisa balik lagi ke lapangan kita. Nah, itu kita pilih pemain-pemain yang pendek, kita arahkan ke situ agar pemain lawan tidak bisa memblok semesan kita. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, bisa juga dengan mengganti misalkan smashernya, tukang pukul tim kita itu, speaker tim kita ganti-ganti terus agar pemain lawan bingung. Jangan dikasih satu saja. Misalkan pemain kita ada yang bagus, yang paling bagus pemainnya, kita kasih dia saja. Jangan, nanti dijaga pemain kita itu, dijaga terus sama bloker lawan. Harus ganti-gantian kita kasih, kita ganti-gantian agar lawan bingung. Yang mana ini dikasih smash, yang mana ini dikasih smash bola voli. Nah, lawan akan bingung kalau seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, strategi dan taktik yang tepat dapat berfungsi dalam beberapa hal. Yang keempat yaitu dapat mengendalikan lawan sesuai dengan irama dan kehendak tim, yang mengambil inisiatif untuk menerapkan strategi sebagai pengendali tempo dan arah permainan. Misalkan lawan bermain lambat, ya, bermain tidak mau men-smash atau tipu-tipu, ya, pelan-pelan mukulnya, mereka mencari tempat yang kosong, tidak mau men-smash. Kita jangan ikut-ikut seperti itu. Kita naikkan tempo, ya, kita naikkan tempo, kita bermain cepat, kita lakukan pukulan-pukulan keras. Nah, agar pemain lawan jadi down atau turun mentalnya, ya. Jangan terikut, lawan lemah, kita terikut lemah, lawan bermain pelan, kita terikut pelan. Nah, itu artinya lawan yang mengendalikan ritme permainan. Sama juga seperti bermain futsal, kan. Kalau lawan bermainnya bercanda-bercanda, tidak serius, kita jangan serius. Kita tidak boleh juga tidak serius, harus serius agar menang, ya. Jangan terikut, jangan kita dikendalikan lawan, tapi lawan yang kita kendalikan, ya. Seperti itu. Yang kedua, tadi yang pertama pengertian strategi dan taktik, ya. Nah, Ustadz sudah jelaskan tadi. Yang kedua, macam-macam taktik. Yang pertama, taktik penyerangan, ya. Pengertian serangan dalam arti luas, dalam sebuah pukulan yang mengarah ke arah lawan yang bertujuan mematikan bola tersebut di daerah lawan. Namun yang dimaksud dengan serangan dapat berupa serangan perorangan, serangan kelompok, serangan dalam bentuk tim, ya. Serangan bola voli, pada permainan bola voli ada serangan perorangan, serangan kelompok, dan serangan dalam bentuk tim. Yang pertama kita bahas tentang taktik penyerangan perorangan. Taktik servis. Nah, ini taktik servis kan dilakukan tidak dengan 2 orang, ya, 1 orang. Tidak ada bermain bola voli servis dilakukan 2 orang. Teman yang melempar bola, kemudian kita yang memukul, nggak ada. Itu smasher, ya, ketika melakukan pukulan smash bola voli baru dilakukan dengan
teman ya, dibantu dengan teman. Sedangkan servis dilakukan dengan satu orang saja ya. Seperti servis bulu tangkis, servis tenis meja, servis bola voli dilakukan sendiri ya. Yaitu tadi taktik servis. Servis merupakan pukulan permulaan untuk memulai suatu permainan yang dilakukan dari daerah servis di belakang lapangan di bagian sebelah kanan yang mempunyai lebar 3 meter. Beberapa petunjuk taktik melakukan servis. Nah, ini beberapa petunjuk taktik melakukan servis ya. Servis ini bisa dijadikan senjata untuk mendapatkan poin ya. Sama juga seperti olahraga tenis meja, olahraga bulu tangkis, olahraga tenis lapangan ya. Itu servis bisa menjadi senjata untuk mendapatkan poin atau menyerang lawan ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, arahkan servis kepada lawan yang passingnya lemah ya. Itu tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Itu merupakan taktik strategi dari servis. Cari lawan yang passingnya lemah. Dapat kita lihat nanti ketika kita bermain, misalkan sudah jalan 10 menit, 15 menit sampai setengah jam, kelihatan nanti itu passing mana pemain yang buruk, passing yang lemah, bertahannya lemah, passing bawah lemah, passing atasnya lemah, kelihatan nanti itu. Biasanya itu pelatih pun memperhatikan itu. Pelatih atau tiap pemain bisa memperhatikannya juga. Jadi kita harus jeli ketika bermain, jangan kita sibuk dengan tim kita sendiri, tapi harus kita perhatikan juga lawan, apa kelemahan-kelemahan pada mereka. Misalkan saja kelemahannya tadi ya, passing ya, kita arahkan kepada mereka, kepada orang tersebut ya. Yang mana ini? Kan ada 6 pemain. Misalkan pemain belakang di posisi 6, lemah passingnya, kita kasih ke dia. Pasti passingnya itu nanti akan rusak, tidak bagus, tidak bisa dia mengarahkan kepada toser yang satu tim dengan mereka. Nah, ketika salah lagi, jangan dikasih tim kawan yang lain, kasih lagi kepada dia. Terus sampai akhirnya nanti dia down, mentalnya down, tidak percaya diri dia karena salah dalam passing. Dia pun nanti biasanya dimarahi oleh dimarahi oleh teman satu timnya dia ya. Biasanya seperti itu. Nah, saat seperti itu kita mengambil kesempatan untuk mengambil poin dari servis, kita kasih lagi ya. Seperti itu ya. Yang kedua, arahkan servis ke daerah kosong ya, diarahkan kepada daerah yang kosong. Ustaz gambarkan seperti ini ya. Nah, misalkan ini nah, ini servis. Ini kita sedang servis. Nah, ini adalah tim kita misalkan. Tim SMA Ulunuha misalkan melawan tim SMA Harapan. Nah, ya kan? SMA Ulunuha. Nah, SMA Ulunuha ya. Pakai peci lah kita ya di sini ya. Pakai peci, pakai lobby kita. Beda sama mereka ya kan. Dia berjanggut juga. Apa? Nah, pakai peci kita kan. Nih ada berjanggut-janggut. Ya kan? Ini misalkan siapa servis ini di sini? Rabia misalkan yang servis. Nah, Rabia servis, misalkan ini pemain yang lemah. Afan. Misalkan ini ada pemain kan, di sini ada pemain-pemain. Jangan dikasih ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke sini, ke arah sini. Namun Rabia mengasih ke sini. Nah, ini kan tempat kosong, kasih. Ada berapa tempat kosong di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini kosong juga nih, kosong di belakang. Kasih tempat yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kosong nih kan. Jangan dikasih orangnya. Rabia servis ke sini atau ke sini, ke sini, ke sini. Makin dekat lebih ke net lebih bagus lagi. Ini daerah kosong juga ini di bawah net nih.
Memang susah ya, agak susah servis di sini. Tapi ini susah diambil nih di sini nih. Nah, di bawah net. Tuh merupakan strategi dari servis. Ya, Rabia ya. Nah. Kemudian strategi servis selanjutnya adalah arahkan servis ke daerah pojok lapangan bagian belakang agar lawan sukar mengarahkan kepada pengumpan. Nah, nih seperti yang Ustaz bilang tadi, nih pojok belakang. Ini susah nih diambil nih kan. Antum sudah bermain selama kurang lebih, kalau selama antum SMP di sini, SMP Lunuha, mungkin antum udah 6 tahun main bola voli di sini ya. Nah, sudah antum merasakan sendiri kalau bermain bola voli, bola di ujung sini pun susah diambil nih. Karena apa? Toser berada di sini jauh. Nah, ini kan toser, susah diambil. Kalau kita arahkan ke sini, pemain yang ada di sini posisi 5 atau diarahkan ke sini bolanya, di sini adalah posisi 1, susah untuk dikembalikan ke sini. Nah, sulit. Maka itu taruh di sini bolanya di sudut belakang ataupun sudut kiri. Ya, sudut belakang kanan ataupun kiri. Kemudian taktik servis selanjutnya adalah lakukan servis dengan teknik yang berganti-ganti dan kecepatannya yang berganti-ganti pula. Nah, pada saat servis, jadi servis ini pun harus ada latihannya juga ya, agar terbiasa melakukan servis yang keras dan pelan. Misalkan servis pertama taruh di sini, nah, servis kedua jangan di sini lagi, rubah ke sini. Nah, servis ketiga ke sini, servis keempat ke sini. Nah, agar pemain-pemain dapat terkecoh pemain lawan. Ya. Terus ganti-ganti servisnya. Namun, apabila ada di sini satu orang pemain yang passingnya lemah, taruh aja kasih dia langsung. Dia terus, jangan ganti-ganti servis, ganti servis. Ya, itu dia kuncinya. Taktik servis, apabila ada satu passing pemain lawan yang lemah, kasih dia saja. Tidak perlu diganti-ganti servisnya. Namun apabila semuanya ini bagus passingnya, nah itu tadi taktiknya. Taruh di tempat yang berpindah-pindah dan kecepatannya berkurang. Kecepatannya berganti-ganti, afwan, ya. Kemudian yang kelima, arahkan servis kepada pemain yang baru saja membuat kesalahan. Nah, misalkan semua pemain ini pemain ini passingnya lumayan bagus-bagus. Namun pada suatu saat ada ini pemain ini melakukan kesalahan. Misalkan ini dia posisi 1, Rabia servis. Nah, pemain 6 ini melakukan kesalahan, kasih dia lagi. Biasanya kalau orang yang baru melakukan kesalahan, percaya dirinya akan berkurang, ya. Percaya dirinya akan berkurang karena dia biasanya nanti disalahkan teman-temannya. Ya, temannya ada biasanya yang emosi nih, tukang emosi. Langsung dimarahi dia. Nah, kasih lagi agar mentalnya turun, ya. Itu dia. Ada 5 strategi pada servis. Kemudian selanjutnya strategi teknik umpan, ya. Teknik umpan atau umpan ini dilakukan oleh siapa, Bang? Oleh toser, ya. Oleh toser. Umpan adalah menyajikan bola pada teman sendiri dalam satu regu agar bola tersebut dapat dilanjutkan dengan pukulan smash ke daerah lawan. Beberapa petunjuk taktik umpan adalah sebagai berikut. Nah, ini taktik umpan pada olahraga bola voli ya. Yang pertama, berilah umpan di daerah yang tidak ada bloknya, ya. Berilah umpan di daerah yang tidak ada bloknya. Bisa diambil ya. Ini apa nih, tangga masjid kita nih ya.
Misalkan lah tangga masjid kita ini. Nah, ini lapangan bola voli kita ya. Gimana anak-anak Ustadz, udah cantik gambarnya? Udahlah ya. Nah, misalkan ini di sini toser lawan, berdiri toser lawan. Di sini pemain lawan juga. Di sini pemain lawan juga. Nah, kadang-kadang pemain lawan ini dia tidak memperhatikan posisi, ya, tidak memperhatikan posisi. Artinya apa? Ini tempat yang sangat kosong nih di sini nih. Nih, tempat yang sangat kosong. Kita di sini, kita di lapangan sebelah sini kan? Kita di lapangan sebelah sini. Ini toser kita, tim Ulunuha ya. Nah, maka toser mengambil inisiatif, jangan diumpan bola di sini kalau udah dijaga pemain atau dikasih bola ke sini. Ini sudah ada pemain. Arahkan bola ke sini. Kenapa? Di sini kosong, dia lihat. Tidak ada yang ngeblok ini. Apabila bola diumpan di sini, ini tinggal lompat, tinggal memukul ke sini. Ya. Tidak ada yang ngeblok, tidak ada yang menjaga. Ya. Jauh nih jaraknya ini kan? Nah, jadi toser pun harus paham memberi umpan kepada pemain yang tidak dijaga lawan, agar bisa smash bola, memukul bola dengan leluasa, ya. Apalagi dikasih ke sini juga, jangan. Ini mereka akan cepat nih, karena jaraknya kan hanya sedikit ini kan. Mereka akan cepat bisa menjaga dua orang nanti ini kalau diumpan di sini. Kasih di sini, ya. Nah, itu tadi. Yang kedua, berilah umpan di daerah yang lemah blok. Nah, misalkan ini pemain-pemain lawan, kita lihat mana yang lemah bloknya. Jika ini lemah bloknya, toser, biasanya toser kan lemah bloknya ya kan. Biasanya toser ini tubuhnya kecil kan. Kasih ke dia, di atas dia kasih. Nah, kasih di atas dia, sekitar dia. Dan yang memukul bisa saja ini atau bisa saja ini. Dan bisa juga kan kalau ada pemain bisa 3 spek ya di depannya, 3 orang pemain, bisa dikasih ini atau dikasih ini ya, atau dikasih semi back di belakang. Semi back artinya bola tanggung ya di sini ya, agar bola diblok oleh toser lawan. Nah, yang lemah. Atau misalkan semua tinggi, ini tinggi, semua tinggi pemain lawan. Gimana caranya ini? Rapi juga bloknya, susunan mereka rapi misalkan. Ya, pilih mana yang kurus tangan yang kecil. Artinya apa? Kalau tangannya kecil, kemungkinan bisa ditembus oleh bola, ya. Bisa ditembus oleh bola, ya. Kan kalau tangannya besar-besar susah ditembus, tangannya berotot besar. Nah, itu kalau kita smash bola pun baliknya lebih keras lagi. Ya kan? Makanya pilih yang pemain yang kurus. Nah, itu dia. Itu artinya bloknya lemah. Maksudnya bloknya lemah seperti itu. Tangannya akan pecah. Maksudnya pecah, akan tidak stabil tangannya itu akan apabila kita pukul. Bola bisa tembus juga ke lapangan mereka. Nah, itu ya. Yang ketiga, berilah umpan di atas bloker yang pendek. Nah, ini tadi ya. Mau ada juga kadang pemain kan yang dia pendek juga, biarpun dia speaker, kasih ke arah dia, ke atas dia. Agar apa? Bisa kita mukul di atas blok, di atas tangannya dia. Yang keempat, berilah umpan sesuai dengan keistimewaan masing-masing smash, ya. Misalkan ini suka bola quick, artinya bola cepat, bola tidak terlalu tinggi dari net. Kasih seperti itu bolanya. Jangan antum kasih bola tinggi, dia minta bola quick, ya. Bola quick, antum kasih bolanya setinggi ini dari net. Nah, jarak misalkan 5 meter. Ini tidak bisa dipukul dia karena bukan keahliannya dia. Kasih, pilih pemain yang keahliannya seperti itu. Misalkan ini tadi, nih pemain kita di sini ya. Di sini. Keahliannya pukul bola yang tinggi-tinggi. Kasih tinggi, yang tinggi 5 meter sampai 5, 6, 7 meter enggak apa-apa. Dia akan mampu memukulnya seperti itu, ya. Nah,
Selanjutnya, berilah umpan jauh dari net jika bola lawan sukar ditembus ya. Misalkan pemain-pemain ini bloknya rapi, antum ngasih bola jangan dekat-dekat dari net, jauh dari net ya. Jauh dari net beri umpannya di sini misalkan. Di luar lapangan boleh umpan. Artinya apa? Nanti pemain-pemain di sini malas mengeblok. Nggak bisa dipukulnya itu, bolanya kan jauh dari net. Nah, malas memblok, antum pukul. Ya. Dan bola kalau jauh dari net, maka tangan akan susah meraih. Sukar dekat, nih misalkan tangan. Nah, sukar kan dekat bola. Tapi kalau dekat bolanya di sini antum umpan dengan net, dekat dengan net, dekat tangan dia, antum umpan. Udah. Tinggal menunggu aja lah. Ya kan, Bang? Gampang memendungnya. Susah diarahkan. Karena sudah rapat dengan tangan, tapi kalau jauh antum bisa arahkan ke sini, antum bisa arahkan ke sini, antum bisa arahkan ke sini, ya. Itu tadi merupakan taktik taktik penyerangan melalui perorangan dan teknik umpan. Taktik perorangan melalui servis dan melalui umpan ya. Mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi materi tentang bola voli ini yang belum kita bahas, namun Ustadz share saja nanti di grup ya, antum pelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan japri Ustadz ya, yang tidak tahu nanti tentang materi yang Ustadz share di grup, antum buat pertanyaan di WA Ustadz ya. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.